pencarian masih nihil, dua alat berat untuk mencari korban justru terjebak longsor. Satu pekerja tewas dan seorang lainnya terluka akibat ledakan kettle di pabrik tahu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Jumat 7 April 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan tentang sidang tuntutan kasus dugaan korupsi PT PWU dengan terdakwa Dahlan Iskan. Inilah Special Report selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, pencarian korban bencana alam tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, hari Kamis gagal menemukan korban. Bahkan dua alat eskavator yang digunakan untuk mencari korban justru terjebak material longsor. Kontur tanah yang lembek akibat hujan deras kian menyulitkan proses pencarian. Sejak pagi, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian korban. 9 alat berat diturunkan, sayang kontur tanah yang lembek membuat satu unit ekskavator di sektor B terjebak material longsor saat melakukan pengerukan. Akibatnya proses pencarian korban dihentikan. Kegiatan kemudian difokuskan untuk mengevakuasi ekskavator yang terjebak. Kontur tanah yang labil di lokasi kejadian dipicu hujan deras yang mengguyur malam sebelumnya. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan beralihnya tanda pelacakan anjing K9. Di sektor B, kemarin kan ada 5 titik yang kita tandai, itu bergeser karena hujan deras. Terus tadi ditemukan juga 2 tadi, jadi ada 7 di sektor B, dan semua bergeser, yang 5 tadi. Kita fokus ke evakuasi alat berat yang terperosok di tempat 5 titik yang kemarin itu. Terhitung dalam 3 hari terakhir, belum ada korban lagi yang berhasil ditemukan. Dari 28 korban hilang, 3 sudah ditemukan dan 25 korban lain belum ditemukan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, proses pencarian korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo terus berlanjut. Salah satu yang berperan dalam proses pencarian adalah tim relawan yang membantu tim SAR. Relawan ini sudah 6 hari ikut melakukan pencarian dan kini kondisinya kelelahan. Namun, para relawan ini tetap bekerja mencari para korban dan berharap agar korban bisa segera ditemukan. Proses pencarian korban terus dilakukan oleh anggota tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan. Memasuki hari ke-6 pencarian, 3 korban ditemukan dan 25 lainnya masih dalam pencarian. Salah satu anggota tim yang aktif dalam proses pencarian ini adalah relawan. Mereka berasal dari bermacam organisasi dan kelompok. Dengan sukarela, para relawan turun dan membantu proses pencarian korban. Sama seperti anggota TNI dan Polri, para relawan ini juga terus berada di lokasi sejak hari pertama. Sejak pukul 8 pagi dilakukan pencarian hingga jam 5 sore. Saat malam hari, para relawan bermalam di rumah penduduk yang lokasinya aman. Meski nampak lelah karena sudah 6 hari dan baru 3 korban yang ditemukan, namun mereka tetap semangat, tetap optimis dan berharap agar korban bisa ditemukan. Salah satu kelompok relawan berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tanah, kontur tanah di sini kan terlalu tebal, jadi semakin korban tidak ditemukan, kita semakin semangat dan kita akan berjuang sampai korban-korban itu ditemukan semuanya. Kita berjumlah sekitar 20 orang, datang dari hari pertama sampai hari ini kita masih siap terus sampai hari terakhir. Pencarian memang benar-benar dihentikan oleh pihak terkait dan setempat. Harapannya Pak? Harapan saya segera cepat-cepat ketemu semua korban, bisa kita selesaikan dengan baik. Semua relawan yang berjumlah sekitar 700-an berharap agar 25 korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Proses pemulihan trauma terhadap anak-anak korban bencana longsor di Desa Banaran, Pulung, Ponorogo terus dilakukan. Di antaranya dengan aktivitas belajar mengaji bersama saat malam hari. Bertempat di musola di dekat penampungan rumah kepala Desa Banaran, anak-anak korban longsor dibimbing mengaji oleh relawan. Mengaji bersama adalah bagian dari upaya pemulihan trauma longsor yang dialami oleh anak-anak.
Karena saat peristiwa longsor terjadi, anak-anak ini melihat langsung kejadian longsor yang membuat mereka kehilangan orang tua dan saudara, serta kehilangan rumah yang tertimbun longsor dan tak bisa ditempati lagi. Rumahnya yang rusak semuanya apa sebagian? Sebagainya. Sudah sekolah? Sudah. Terus tadi masuk? Tidak. Kenapa nggak masuk? Bajunya hilang atau gimana? Bajunya sama bukunya hilang. Ini sebagai edukasi ya untuk anak-anak untuk lebih semangat lagi untuk mengaji, karena di sini adalah termasuk korban bencana tanah longsor, sehingga kami sebisa mungkin juga membantu di wilayah edukasinya. Selain sebagai proses pemulihan trauma, kegiatan ini juga sebagai sarana edukasi bagi para anak-anak korban longsor. Sampai Kamis malam, sebanyak 30 korban longsor yang kehilangan rumah masih bertahan di pengungsian. Mereka ditempatkan di rumah-rumah warga di lokasi yang lebih aman. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Masih soal longsor, 6 rumah warga Desa Surat Kediri rusak diterjang tanah longsor. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan selama 4 jam. Untuk menghindari longsor susulan, 14 kepala keluarga dievakuasi ke tempat pengungsian. Beginilah kondisi rumah warga Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang diterjang longsor. Rumah hancur setelah bukit di belakang rumah longsor. Material tanah, batu, dan pohon menjebol dinding. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena warga langsung menyelamatkan diri begitu mendengar suara gemuruh dari bukit. Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras selama 4 jam. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri belum berani membersihkan material longsor karena khawatir terjadi longsor susulan. Apalagi tanah perbukitan diperkirakan masih menyimpan banyak air yang sewaktu-waktu akan longsor. BPBD sementara waktu hanya mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Rumah terdampak langsung itu ada 6 rumah, kemudian yang potensi terdampak ada 7 rumah. Dan dari 13 rumah ini semuanya kita ungsikan, karena mengingat di lokasi kejadian masih memungkinkan terjadinya longsor susulan. Hingga Jumat siang, sedikitnya sebanyak 14 kepala keluarga dievakuasi di Balai Desa Surat yang berjarak 4 km dari lokasi longsor. Sementara waktu, warga belum diizinkan kembali karena sebagian besar rumah di Desa Surat berpotensi terkena longsor. Dari Kediri, Afnan Subagio, MNC Media, melaporkan. Usai jeda, Special Report akan kembali lagi dengan informasi ledakan kettle pabrik tahu yang menewaskan 1 pekerja. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Disiplin, clean, care, fair, it's Mamda. Your life, your education, your world. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di Ayus TV, inspiring and informative. Selamat pagi. Sangat inspiratif Sekali. berbincang santai bersama kami di pagi hari. Selamat pagi semuanya. Membahas beragam informasi ringan dan menghibur. Ditemani bintang tamu yang menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Intermezzo setiap Senin sampai Jumat pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. iNews TV, inspiring and informative.
Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, 1 pekerja tewas dan 5 lainnya terluka parah akibat ledakan di sebuah pabrik tahu di Sumeneb, Madura. Diduga ledakan terjadi karena keran kettle tabung pembuat tahu tidak dibuka. Pabrik tahu ini baru 2 hari beroperasi. Johnson Adi Irawan, 12 tahun, tewas ketika setelah terkena ledakan tabung atau ketel pembuat tahu tradisional. Sementara 5 pekerja lainnya harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Pabrik tahu milik Saruki warga dusun Karongkong, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumeneb, Madura, Kamis sore meledak. Gasali, salah seorang warga, mengatakan pabrik tahu ini baru 2 hari beroperasi dan seluruh korban masih tahap belajar membuat tahu. Ini masih tahap belajar. Kemarin malam ini selamatnya untuk akan memulai pekerjaan belajar membuat tahu itu. Jadi belajarnya mulai kemarin hingga hari ini. Kapolres Sumeneb, Ajun Komisaris Besar Polisi Joseph Ananta Pinora mengatakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara ditemukan adanya tanda-tanda kelalaian pekerja. Indikasinya keran ketel atau tabung pembuat tahu tidak dibuka sehingga meledak karena tidak kuat menahan tekanan. Karena ketel itu tidak dibuka penguapan kerannya, jadi keran penguapannya masih tertutup, kemungkinan karena lalai. Ini untuk pembuatan tahu tradisional. Dan akibatnya korban totalnya ada 6, 1 meninggal dunia dan 5 luka-luka. 5 korban luka yang kini kondisinya kritis masing-masing Dayat 40 tahun, Samuni 34 tahun, Ikmatul Kamariah 19 tahun, Sahusi 34 tahun, dan Abdullah 30 tahun. Peristiwa ledakan di pabrik tahu yang merenggut korban jiwa dan luka-luka itu kini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Sumeneb, Madura, Abdul Rahim, MNC Media melaporkan. Seorang bocah kelas 5 SD di Pasuruan tertembak senapan angin seorang mahasiswa. Lantaran panik, pelaku membuang korban ke Sungai Brantas. Beruntung korban berhasil ditemukan warga hingga selamat. Pelaku penembakan Muhammad Gofar, 20 tahun, warga desa Serui, Kecamatan Winongan, Pasuruan, hanya bisa tertunduk saat dikeler ke Mapolres Pasuruan Kamis siang. Pada polisi, pelaku menuturkan insiden penembakan itu berawal saat pelaku, mahasiswa semester 6 sebuah perguruan tinggi swasta di Pasuruan itu, berburu burung di kebun bersama korban 2 pekan lalu. Saat itu pelaku bergurau dengan korban Fuad, 11 tahun, yang masih tetangganya. Pelaku mengarahkan moncong senapan ke arah korban yang hanya berjarak 2 meter. Tak diduga, pelatuk senjata yang sudah terisi proyektil itu tertekan dan meletup hingga mengenai sarang telinga bagian kiri bocah kelas 5 SDN itu. Pelaku mencoba menyelamatkan korban dengan membawa ke puskesmas, namun pihak puskesmas tidak sanggup melakukan operasi. Dalam keadaan panik, pelaku kemudian membuang korban di Kali Porong di Desa Dukusari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Beruntung korban ditemukan warga yang langsung diserahkan ke aparat penegak hukum dan keluarganya. Nyawa korban selamat setelah oleh keluarganya segera dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk menjalani operasi. Walaupun si korban tidak meninggal dunia ya, tapi ada yang lebih berat lagi, yaitu ada unsur sengaja menghilangkan nyawa. Kita masukkan pembunuhan berencana pasal 340. Awalnya karena dibawa ke lokasi Jabon, Sidoarjo dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Kasus penembakan yang sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil diungkap polisi. Pelaku Gofar berhasil ditangkap di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senapan angin, proyektil, dan sepeda motor yang digunakan untuk membuang korban ke Kali Porong. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka setelah diserang pelaku bersenjata tajam. Dari pemeriksaan sementara, motif penyerangan ini dilatar belakangi dendam. Roham, 39 tahun, warga desa Gerongan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, langsung dimasukkan ke mobil setelah tertangkap polisi Kamis siang. Pelaku ditangkap setelah melakukan penyerangan di rumah Sahrowi, 50 tahun, warga dusun Montok, desa Candi Binangun, Kecamatan Sukorojo, Kabupaten Pasuruan, Rabu petang. Saat mendatangi rumah Sahrowi, korban mendapati Saudah, istri Sahrowi, dan langsung menyerang korban dengan senjata tajam. 6 orang penghuni rumah juga tak luput dari ancaman serangan pria yang sehari-hari bekerja mencari ikan itu. Akibat serangan itu, Saudah tewas dalam perjalanan ke RSUD Bangil, Pasuruan.
Sedangkan Soleh, menantu korban, mengalami luka bacok di kepala dan tak sadarkan diri saat hendak menolong sang mertua. Aksi penyerangan satu keluarga ini menggemparkan warga sekitar. Namun warga tidak berani melawan pelaku yang tampak emosional. Mengetahui warga berdatangan, pelaku bersama temannya langsung kabur. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya berhasil disergap di tempat persembunyiannya di Desa Tegalsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Terus dibacok langsung terkapar. Nah, sempat kaget waktu orang sini. Kaget lah. Menurut pengakuannya, karena tersulut emosi sehingga tersangka spontanitas dengan membawa celurit membacokkan ke tubuh korban sehingga menyebabkan luka dan meninggalnya seseorang. Mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, tersangka yang sudah diamankan di Mapolsek setempat dipindah ke Mapolres Pasuruan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Pelaku pembunuhan sadis seorang pembantu rumah tangga di kota Surabaya Kamis siang berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku berhasil diringkus berdasarkan rekaman CCTV dan sidik jari serta jejak sepatu pelaku di lokasi kejadian. Inilah Faf, 19 tahun pelaku pembunuhan sadis seorang pembantu di perumahan Puncak Permai, Surabaya yang berhasil diringkus tim anti-bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya. Faf, remaja yang baru lulus SMK di Lumajang ini nekat membunuh Tasri, seorang pembantu rumah tangga, dengan cara sadis. Setelah niatnya hendak merampok di sebuah rumah mewah di perumahan Puncak Permai, Surabaya itu dipergoki korban. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas pelaku lantaran tidak ada barang yang hilang. Hampir 5 hari, polisi baru bisa mengungkap kasus ini berkat rekaman CCTV, sidik jari dan jejak sepatu pelaku di tempat kejadian perkara. Lalu apa yang kamu lakukan dengan korban? Orangnya melihat saya. Orang melihat kamu teriak nggak? Enggak. Terus? Dia shock. Langsung saya pukul pakai? Tangan. Kepada bagian? pipi. Pipi itu mata. Karena di sini ada lebam. Ya, daerah situ. Hah? Di sininya dia ada mata apa ada lebam? Daerah situ. Ya, kamu pukul. Terus? Jatuh. Hah? Gorok. Pada saat bertemu dengan korban terlihat panik sehingga tersangka memukul wajah korban dan kemudian menghunuskan sajam yang sudah dibawa ke leher korban, kemudian menyeret mayat korban ke dalam kamarnya. Tersangka berhasil diidentifikasi sesuai dengan analisa CCTV yang memang sudah dilihat berkali-kali oleh penyidik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Special Report akan kembali dengan laporan jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Tetaplah di iNews TV. Menerimanya. Tentunya Anda bukanya dengan air mata mungkin yang berlinang atau hadiah dari sang suami. Di sini pesan-pesan Tuhan disampaikan untuk seluruh umat Kristiani. Mengabarkan kebaikan dan menularkan cinta kasih kepada sesama. Dalam kehidupan kita. Suara Kasih Ministry pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. De Bruyne, oh, it's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia!
rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Di Hotel Astara Yuda Bandung. Ya, Yudhistira bisa dilaporkan tentang keputusan PSSI. Telusuri peristiwa teraktual. Nah, informasi itu gimana bisa nyampe pada masyarakat? Demi sebuah data dan fakta. Dalam program Special Report. Pada hari dan jam berikut. Inilah Special Report selengkapnya. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, sidang tuntutan kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha PWU dengan terdakwa Dahlan Iskan sempat molor. Hingga 3 jam ditunggu, jaksa penuntut umum belum hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Setelah menunggu sekitar 3 jam, Dahlan Iskan bersama tim penasehat hukumnya langsung meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang biasanya dimulai sekitar pukul 9 pagi, namun hingga pukul 12 siang jaksa penuntut umum belum hadir. Keterlambatan ini disayangkan penasehat hukum Dahlan Iskan. Rencananya sidang hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Tidak mandiri satu-satu kan, jaksa ini kan merupakan satu kesatuan. Jadi bisa aja tuntutan terhadap Pak Dahlan ini menunggu perintah dari Kejaksaan Agung atau apa, kami belum tahu juga. Jadi kita tunggu aja lah. Ya kalau saya sih terserah saja, saya terserah. Bapak kecewa nggak nih Pak dengan mundurnya sidang? Enggak lah, biasa. Kan tiap hari juga mundur. Saya kan tiap hari kan, tiap sidang kan selalu tepat waktu. Ya tidak tepat persis, tapi kan paling telat 5 menit. Tapi ini kan, alasannya apa nih Pak? nggak tahu saya nggak tahu. Sementara itu, ketidakpastian penundaan sidang atau tidak, Pengadilan Tipikor Surabaya belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini dibuat, Dahlan Iskan dan tim penasehat hukumnya telah kembali dan berada di salah satu ruang di Pengadilan Tipikor. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulung Agung diduga merugikan negara 11 miliar rupiah. Jumat sore, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap mantan Menteri BUMN tersebut. Berikut cuplikan sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Hadirin diperkenankan. Ya, silakan. Ya, sidang lanjutkan secara tindak pidana. Sehingga yang sudah kami baca di sini, tapi sudah masuk dalam surat tuntutan ini, kami mohon kami akan mencari. Bagaimana terjawab penasihat? Silakan. Kejaksaan Negeri Surabaya untuk keadilan. Surat tuntutan nomor perkara IPS 40-5-10-1-11/2016. Angka Komisi 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, bidang pengadilan yang kami muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pemilik kerajaan alam semesta dan segala isinya. Atas berkat, kodrat dan kerodannya, juga persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Dahlan Iskan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.
hingga sampai pada tahap pembacaan surat tuntutan pidana atau depositor oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim jaksa penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara ini. Rasa hormat dan penghargaan kami kepada yang terhormat majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran, serta kearifan sejak persidangan perkara ini mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada tim penasihat hukum terdakwa yang juga ikut berperan serta memperlancar jalannya persidangan, yang menurut kami tim penasihat hukum telah berusaha maksimal memberikan pembelaan terhadap hak-hak terdakwa di depan persidangan. Meskipun kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas suatu masalah antara penuntut umum dengan penasihat hukum, namun semua itu harus dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran dan keadilan dalam proses of law yang pada akhirnya tujuan penuntut umum dan penasihat hukum adalah sama, yaitu sama-sama mencari dan menemukan kebenaran material. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, bidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pertama, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Menurut Profesor Sutandio Wetnyo Subroto, bahwa salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi karena perbuatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban. Padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa, yang meskipun tidak dirasakan saat itu juga, tapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila World Bank menyebutkan sebagai the culture of corruption, karena korupsi bukanlah budaya, melainkan suatu penyakit yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan profesional. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan sistem operasional dan prosedur, dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland, yang mengartikan yang pada intinya the white collar crime sebagai of crime in the act of white collar class, which is composed of responsible or at least respected business and professional men. Sejalan dengan itu, Profesor Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari perilaku aktual korupsi adalah low visibility, yang pelakunya dinamakan profesional free violent. Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks. Ketiga, kejahatan korupsi yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya, banyak perbuatan yang dipandang tercela seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh oleh hukum, dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan formalitas
dan ketentuan internal yang melegalkannya, sehingga kita sering mendengar crime but not innocent. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, dalam tataran teoretik telah berkembang suatu ajaran yang dikenal dengan business judgment rule yang diadopsi dari praktek bisnis di negara-negara Anglo-Saxon. Doktrin business judgment rule mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, meskipun putusan itu merugikan perseroan. Dasar pemikiran doktrin business judgment rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, sehingga ketika perseroan mengalami kerugian, maka hal itu merupakan resiko bisnis. Pada saat ini terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan doktrin business judgment rule sebagai alasan pembenar bagi para pelaku bisnis maupun eksekutif bank ketika mereka dituduh dan dituntut melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan sebagian kalangan dalam memahami doktrin business judgment rule secara komprehensif, bahkan dijadikan alat untuk semata-mata menghindarkan pertanggungjawaban pidana dari para pelaku bisnis maupun eksekutif bank yang telah melakukan kejahatan. Apabila sesat pikir seperti itu merambah dalam penanganan perkara penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung, maka tidak akan ada seorang pun dari pelaku yang dapat dipersalahkan melakukan kejahatan yang pada gilirannya dapat mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat. Adanya pelaku bisnis maupun eksekutif bank yang tidak dapat tersentuh oleh hukum hanya karena kepiawian memainkan logika hukum, menyebabkan banyak pihak melukiskan pengadilan bukan sebagai tempat untuk mencari keadilan, melainkan tempat untuk mencari menang. Siapa yang lebih piawai memainkan logika hukum. Usai jeda, Special Report akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Disiplin, clean, care, fair, it's Mamda. Your life, your education, your world. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV Inspiring and Informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV Inspiring and Informative. Selamat pagi. Sangat inspiratif sekali. Berbincang santai bersama kami di pagi hari. Selamat pagi semuanya. Membahas beragam informasi ringan dan menghibur. Ditemani bintang tamu yang menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Intermezzo setiap Senin sampai Jumat pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Inspiring and Informative. Hotel Astara Yuda Bandung.
Ya, Yudhistira bisa dilaporkan tentang keputusan PSSI. Telusuri peristiwa teraktual. Nah, informasi itu gimana bisa nyampe pada masyarakat? Demi sebuah data dan fakta. Dalam program Special Report. Pada hari dan jam berikut. Inilah Special Report selengkapnya. Hanya di iNews TV, Inspiring and Informative. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah sempat molor beberapa jam, sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU akhirnya kembali digelar. Berikut cuplikan sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Doktrin bisnis judgment rule ingin melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan selama hal itu dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan etika baik. Menurut doktrin bisnis judgment rule bahwa direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusannya itu tidak ada unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya dan oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta keputusan itu merupakan yang terbaik untuk perusahaan. Dalam teori hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak mempersalahkan direksi atas keputusannya apabila 1. Tidak ada unsur-unsur kecurangan, tidak ada benturan kepentingan, conflict of interest, tidak ada perbuatan melawan hukum, ataupun tidak ada konsep kesalahan yang disengaja. Perkembangan hukum mengenai doktrin bisnis judgment rule ini dalam civil law system pada prinsipnya tidak terlalu menonjolkan standar tertentu, tapi lebih mendasarinya pada perjanjian-perjanjian pemberian kuasa di antara para pihak yang tercermin dalam anggaran dasar perusahaan. Karena itu, seorang direktur haruslah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Apabila dia melakukan tindakan di luar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, maka dia pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa. Oleh karenanya, sebagai penerima kuasa, direktur tidak boleh bertindak melampaui batas kuasanya. Menurut Presiden Association of Certified Fund Examiners, James Rapley mengungkapkan bahwa korupsi merupakan bagian kecil dari fraud dan korupsi tak ubahnya sebagai penyalahgunaan aset berdasarkan wewenang dan jabatan yang dimilikinya. Bahkan Alan Dock melihat keterkaitan yang erat antara korupsi dan fraud sebagaimana yang dikemukakannya. Bertolak dari pendapat kedua pakar tersebut, maka tindakan direksi, karyawan maupun oknum perseroan secara personel yang dilakukan atas dasar kecurangan atau fraud ataupun didahului oleh sikap batin yang jahat merupakan perbuatan pidana atau fake, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan koruptif. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, bidang pengadilan yang kami muliakan, tentu saja pertanyaan yang menarik untuk dijawab terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003-2004 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya hanya semata-mata merupakan risiko bisnis, rasanya terlalu naif untuk menyatakan bahwa perkara penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung bukan merupakan tindak pidana atau sesuai dengan bisnis judgment rule. Terlebih bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung mens rea berupa kesengajaan dari pelaku dalam melakukan pemalsuan dokumen lelang atau untuk menutupi seolah-olah dilakukan lelang dalam penjualan atau pelepasan aset. Padahal sudah ada kesepakatan harga dan pembayaran terlebih dahulu oleh pembeli PT Sempulur Adi Mandiri sebelum dilakukan proses lelang, dan dalam penjualan atau pelepasan aset dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak lain itu merupakan perbuatan melawan hukum.
Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai badukah klik, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan. Pemahaman itu sejalan dengan adubium yang Latin actus non facitium nisi mens sit rea, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum. Berdasarkan azas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahirlah yang terlarang, actus reus, dan ada sikap batin jahat atau tercela, mens rea. Memahami konstruksi teoritis tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 sampai 2004 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya jelas merupakan tindak pidana yang kepada pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terlebih lagi dalam perkara penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung dilakukan serangkaian pemalsuan. Memahami doktrin hukum dan kerangka pikir seperti itu, maka kita sepakat untuk menempatkan perkara penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung sebagai suatu kejahatan dan persoalan hukum pidana, bukan persoalan keperdataan, apalagi aktivitas bisnis. Oleh karenanya terhadap pelaku kejahatan haruslah dipersalahkan dan harus dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini sejalan dengan pendapat Khairul Huda, di mana tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, bertolak dari pemahaman tersebut di atas dan pemikiran dari para pakar sebagai suatu doktrin maupun praktek peradilan sebagai jurisprudensi, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu atau hak-hak individu terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama dan menjadikan korupsi sebagai extraordinary crimes. Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi, namun yang lebih penting dan paling penting lagi yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat proaktif dan progresif. Dalam hal itu, Profesor Dr. Sacipto Raharjo, SH, menyarankan adanya dua hal dalam menghadapi korupsi. Pertama, dibuat semacam intrus atau tusukan dalam prosedur hukum yang berlaku. Apabila korupsi sudah dianggap sebagai extraordinary crimes, maka diperlukan juga adanya keberanian untuk membuat putusan, untuk mengatakan prosedur luar biasa, extraordinary measures. Kedua, membangun kultur kebersamaan dalam proses peradilan. Para hakim, jaksa, dan advokat hendaknya membangun suatu kebersamaan, keyakinan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang merusak banyak aspek kehidupan bangsa ini. Mereka harus bersatu melawan dan mengutuk korupsi. Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dalam penjualan aset PT Pancawira Usaha Jawa Timur yang ada di Kediri dan Tulungagung, hendaknya kita semua tidak terjebak pada persoalan standar operasional, tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Karena disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formalitas semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran material. Kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Dahlan Iskan, tempat lahir Magetan, umur 65 tahun, garis miring tanggal lahir 17 Agustus 51, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Terintang Baru Selatan 7, Blok AA nomor 18, Kelurahan Terintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Pancawira Usaha Jawa Timur tahun 2000 sampai 2009, pendidikan IAIN
Sunan Ampel Samarinda yang pada intinya dalam dakwaan yang telah kami bacakan, mohon izin, dakwaan yang kami bacakan. Bahwa sebagaimana yang telah kami bacakan. Usai jeda, spesial report akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe apa tasa? Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan, dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sidang kasus pembunuhan dengan terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi kembali dilanjutkan. Dua saksi eksekutor pembunuhan Abdul Ghani yang diajukan jaksa penuntut umum membantah Taat Pribadi sebagai otak pembunuhan pengikutnya tersebut. Sidang pembuktian kasus pembunuhan pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Abdul Ghani kembali digelar di Pengadilan Negeri Keraksaan kemarin. Jaksa penuntut menghadirkan 5 saksi, 2 diantaranya adalah pelaku pembunuhan. Dalam kesaksiannya, Boiran dan Muriat mengatakan mereka membunuh Abdul Ghani atas inisiatifnya sendiri. Tidak ada perintah dari Taat Pribadi. Korban dibunuh karena dituding merugikan Padepokan. Sejak awal, pada saat kita mengajukan eksepsi bahwa memang terdakwa tidak ada kaitannya dengan dugaan pembunuhan Abdul Ghani. Ini hanya soal rekaan, asumsi-asumsi yang dibuat oleh jaksa seakan-akan bahwa pembunuhan itu melibatkan pimpinan Padepokan Taat Pribadi. Meski kesaksian Boiran dan Muriat dianggap meringankan terdakwa, jaksa penuntut tetap yakin Taat Pribadi menjadi otak pembunuhan Abdul Ghani. Terlibat atau tidak itu kan tidak hanya berfokus kepada saksi yang tadi. Saksi itu adalah fakta yang terungkap di dalam persidangan maupun saksi itu menerangkan di BAP ya, bahwa menunjukkan tadi itu sudah ada mensrea, sidang perdana saja sudah ada mensrea bahwa terjadi suatu peristiwa pembunuhan. Bagaimana korelasinya terhadap terdakwa? Kita masih banyak, saksi yang lain masih banyak. Selain kasus pembunuhan Abdul Ghani, Taat Pribadi juga terjerat pembunuhan Ismail Hidayat. Kedua korban merupakan pengikut pondok yang mayatnya ditemukan tahun 2016 dan 2015 lalu. Berkas kedua kasus pembunuhan itu dipisah, Taat Pribadi juga menjadi pesakitan dalam kasus penipuan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Universitas Airlangga UNER Surabaya berharap dilibatkan polisi dalam proses rehabilitasi mantan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi FKG UNER IKS yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur.
Rektor Universitas Airlangga Unair Muhammad Nasih menyatakan pihak Unair menyambut baik apabila pihak kepolisian bersedia bekerja sama dengan Unair terkait proses rehabilitasi Wakil Dekan 3 FKG Unair IKS yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Menurutnya, Unair dengan Fakultas Psikologi dan Help Center yang dimiliki serta berbagai macam bidang ilmu bisa dimanfaatkan untuk bantuan rehabilitasi. Bantuan rehabilitasi di samping bantuan hukum tersebut dimaksudkan agar mantan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Unair berusia 40 tahun ini kembali ke jalan yang benar dan tidak memperparah kondisinya. Selain itu, rehabilitasi merupakan bentuk kepedulian Unair kepada orang-orang yang punya orientasi berbeda dan ingin sembuh. Dan mekanisme untuk mengembalikan yang bersangkutan ke jalan yang benar dengan saya nggak tahu mungkin ada rehabilitasi, mungkin ada apa, dan kami siap untuk melakukan itu khususnya bagi Pak Ketut maupun bagi pihak-pihak lain yang memang punya persoalan dengan urusan-urusan yang seperti itu. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Melinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.